esok harus lebih baik daripada hari ini. Jadi upaya introspeksinya diri, introspeksi kalau dalam hal tahunan gitu ya. Kalau mari kita sholat, mari mencari kemenangan bersama Masjid Arumi. Kita sholat berjamaah, gerakan sholat berjamaah bersama Masjid Arumi, mencari ilmu agama agar kita bahagia dunia dan akhirat. Ayo kita sholat berjamaah, taruhkan dinginnya pagi untuk sholat berjamaah, mencari ridwan untuk menuju surganya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallimu tasliman mazida. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkan di atas segala agama yang lain. Kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah yang tiada sekutu baginya. Berikrar, bersyahadat, bersaksi, serta mengisahkan, dan kita bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Semoga Allah memberikan salawat kepada beliau dan keluarganya serta memberikan salam yang lebih. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan yang berbahagia ini Allah bangunkan kita sejenak, Allah mematikan kita, yang sebagaimana kita doakan, kita berdoa sebelum tidur, Allahumma bismika Allahumma ahya, bismika Allahumma ahya, wa bismika amut. Dengan nama Allah kita hidup, dihidupkan, dan atas kehendak Allah pun kita juga dimatikan. Dan alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini adalah kenikmatan yang luar biasa untuk kita semuanya. Kita syukuri, kita diberi kesehatan, kita diberi kekuatan untuk melangkah bersama-sama mengikuti salat jamaah subuh. Para jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, tinggal beberapa hari lagi kita berada di tahun 2024 dan akan memasuki di tahun baru, yaitu tahun 2025 ya. Allah menjelaskan bahwa jumlah bulan ada 12 bulan, dan matahari dan bulan dapat dijadikan bilangan tahun dalam perhitungan waktu. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, diantaranya ada 4 bulan haram. Itu nanti kita bisa baca di dalam surat At-Taubah ayat 26. Sebagai pembuka, sistem penanggalan tahun yang terbesar di dunia itu ada dua, yaitu sistem penanggalan Syamsiah
yang berdasarkan perputaran matahari atau Masehi, atau ada yang menyebutkan dengan Anno Domini, Anno Domini. Lalu ada juga sistem penanggalan Komariah atau bulan, atau yang kita sebut dengan Hijriyah. Nah, Islam, kita yang beragama Islam juga mengambil penanggalan Komariah dalam penanggalannya dan menetapkan waktu-waktu ibadah tertentu itu menggunakan Hijriyah. Kita ini sekarang kalau di bulan Hijriyah, bulan Islam, kita berada di bulan apa? Bulan Jumadil Akhir. Setelah Jumadil Akhir memasuki apa? Rajab dan Sya'ban. Baru setelah itu Ramadan. Ya, tidak terasa kurang 2 bulan lagi kita sudah memasuki bulan Ramadan. Dan insya Allah nanti Ustadz Fikri akan ini ke anak-anak biasanya di pujiannya kita isi dengan doa-doa. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkailah di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, wa balikna, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Lah, itu kita mengambil, ya, menentukan termasuk bulan puasa itu dari penanggalan Hijriyah, bukan dari penanggalan Masehi. Ya, kalau nanti qadarullah nanti bertepatan insya Allah di awal bulan Maret, berarti kurang 2 bulan, Januari, Februari. Setelah itu Maret sudah mulai berpuasa gitu. Islam juga mengambil perhitungan waktu matahari untuk jadwal waktu sholat gitu ya. Maaf, kalau tadi Hijriyah itu untuk menentukan bulan Ramadan, untuk menentukan ibadah haji, itu bukan haji, itu bukan Masehi, bukan Januari Februari, tapi ditentukan apa? Dari bulan Komariah atau bulan Islam, termasuk mungkin puasa sunnah. Islam juga mengambil perhitungan waktu matahari untuk jadwal waktu sholat dan waktu memulai dan menyelesaikan puasa atau berbuka. Jadi itu sebagai bentuk mungkin pengetahuan kita dalam hal kita menentukan bulan tadi, mengikuti 2 bulan besar, yaitu bulan Syamsiah dan bulan Qamariyah. Bulan Syamsiah yaitu bulan yang kita sebut dengan bulan Masehi, Januari, Februari, Maret, April sampai Desember. Sedangkan bulan Qamariyah kita kenal dengan mulai bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, apalagi Rajab, Sya'ban sampai akhir gitu ya. Jumadil Ula, Jumadil Akhir gitu ya. Itu. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana sikap kita menghadapi tahun baru apapun gitu ya, terutama mungkin tahun baru Islam, dan begitu juga dengan tahun baru Masehi. Maka ya hendaknya kita menghadapi dengan sewajarnya saja, dengan biasa-biasa saja gitu ya, tanpa ada pengistimewaan gitu ya. Sebagaimana datangnya mungkin kalau Masehi ya dengan datangnya dengan hari-hari yang lain yang hanya kita menghormati saja,
seperti bulan apa itu tanggal 25 Desember kemarin, perayaan Natal misalkan, ya seperti biasa. Sebagian ulama menganggap bahwa termasuk ya ulang apa ini, menyambut tahun baru dan lain sebagainya. Ya, ini ya kita sekali lagi karena tadi saya sampaikan menyambut dengan biasa-biasa saja seperti biasa yang lainnya, begitu. Kecuali sebagai patokan atau pengingat diri kita yang biasa kita sebut dengan muhasabah diri, muhasabah, introspeksi diri, gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di dalam surat Al-Hasr ayat 18. Di sini Allah berfirman mengingatkan kepada kita orang-orang yang beriman, ya, hendaklah setiap diri dari kita memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Termasuk mungkin dalam introspeksi ya hal-hal yang sudah kita lakukan. Kalaupun Nabi kita Nabi Muhammad SAW selalu berpesan bahwa hari ini harus lebih baik daripada hari ini, esok harus lebih baik daripada hari ini. Jadi upaya introspeksinya diri, introspeksi kalau dalam hal tahunan, gitu ya. Kalau kita berbincang tentang tahun Masehi, maka berbincangnya adalah introspeksinya adalah bagaimana dengan tahun 2024, segala macam apa yang kita lakukan, terutama ibadah kita kepada Allah, maka mempersiapkan diri di tahun berikutnya harus lebih baik. Gitu. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, hasibu qabla an tuhasibu. Hisablah dirimu sebelum engkau dihisab. Artinya terus introspeksi diri, muhasabah diri, ya. Lalu sikap muhasabah sebaiknya dilakukan setiap, ya paling tidak, kalaupun tahunan itu terlalu panjang, paling tidak ya kita berharap mau tidur, gitu ya, apa yang sudah saya lakukan tadi pagi sampai sore, sampai mau tidur, ada hal-hal yang bermanfaat tidak, gitu ya. Kalau tidak ada, artinya kemanfaatannya sedikit, maka upaya untuk hari esok itu akan lebih bermanfaat, gitu. Ya, kalau yang bekerja rutinan gitu ya, seperti anak-anak yang sekolah ini kan pasti sekolahnya ya, kalau kemarin banyak mainnya, nah besok mulai lebih rajin. Itu upaya-upaya muhasabah diri. Maka di situ ada 3 sikap mawas. Yang pertama adalah mutabaah, hanya mencatat atau mengevaluasi amal yang dilakukan di hari, di bulan, di tahun yang tersebut tanpa ada tindak lanjut. Yang kedua muhasabah, ada sikap. Jadi kalau mutabaah ini yaitu tadi mencatat, mengevaluasi amal yang dilakukannya di hari, di bulan, tahun tersebut tanpa ada tindak lanjut. Ya wis berjalanlah biasa saja wis.
Tahun kemarin kayak gitu, ya sudah tahun kemarin kayak gitu. Untuk tahun berikutnya, ya sudah kayak kita jalani saja begitu. Berbeda dengan muhasabah yang kedua. Muhasabah itu menghitung, menimbang amal yang dilakukannya dan akan ada upaya perbaikan jika terjadi penurunan. Itu muhasabah. Dan yang ketiga adalah muaqabah, memberi sanksi kepada diri sendiri dengan amal soleh lain atau sama untuk mengganti kekurangannya. Hal kecil yang diajarkan Rasulullah, yang dicontohkan oleh Rasulullah. Pada saat kita misalkan sholat fardu, ternyata di situ ada kekurangan, ketidakkhusyukan dan sebagainya, itu bisa dilengkapi, bisa disempurnakan dengan sholat sunnah, gitu ya. Itu masuk kategori muaqabah. Oh, ternyata tahun 2024 perjalanannya banyak hal yang kurang baik. Maka di situ memberi sanksi sendiri dengan cara mungkin memperbanyak amal perbuatan baiknya. Jadi ada 3 sikap, mawas, dan mudah-mudahan kita tidak termasuk yang pertama tadi itu, mutaba'ah, hanya mencatat, mengevaluasi, tapi tidak ada tindak lanjutnya, tidak ada perbaikan, gitu ya. Minimal kita masuk yang tengah-tengah tadi itu, masuk kategori muhasabah. Muhasabah tadi itu menghitung, menimbang amal dilakukan dan ada perbaikan jika terjadi penurunan. Ya, itu hal-hal yang mungkin perlu kita jadikan muhasabah. Yang pasti karena tujuan Allah menciptakan kita semuanya ada 3 hal. Yang pertama adalah Allah menciptakan kita hanya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan dari golongan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua adalah kita diciptakan oleh Allah menjadi khalifah fil ard, menjadi pemimpin di muka bumi. Pemimpin bagi dirinya sendiri minimal, kalaupun di dalam sebuah organisasi, misalkan di sini ada Pak RT memimpin warganya. Lebih kecil lagi di rumah memimpin keluarganya. Lebih kecil lagi masing-masing, gitu ya. Yang ibu memimpin sesuatu yang ada di dalam rumah itu sendiri, anak-anak memimpin dirinya sendiri. Itu adalah memimpin. Lebih luas lagi, kita oleh Allah diciptakan di muka bumi ini, yaitu memimpin, mengelola sesuatu yang diciptakan oleh Allah dari benda hidup maupun benda mati. Dan yang ketiga, tujuan Allah menciptakan manusia adalah ya memperkuat hubungan sosial. 3 hal itu paling tidak kita gunakan sebagai upaya muhasabah diri, gitu ya, sebagai patokannya bagaimana ibadah kita. Lalu yang kedua tadi itu bagaimana kita memimpin menjadi khalifah fil ard. Lalu yang ketiga adalah bagaimana kita bersosial dengan sesama. Jadi itu mungkin yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan mudah-mudahan di tahun 2025 kita menjadi lebih baik dalam hal ibadah kita, dalam hal kita mengelola diri, dan dalam hal bersosial sesama manusia, ataupun mungkin sesama juga dengan ciptaan Allah lainnya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sholat, mari mencari kemenangan bersama Masjid Arumi. Kita sholat
mencari ilmu agama agar kita bahagia dunia dan akhirat. Ayo kita sholat berjamaah, taruhkan dinginnya pagi. Untuk sholat berjamaah, mencari ridwan untuk menuju surganya. Kita sholat berjamaah, taruhkan dinginnya pagi. Untuk sholat berjamaah, mencari ridho Allah untuk menuju surganya. Sholat, mari mencari kemenangan bersama Masjid Ar-Rumi. Kita sholat berjamaah, gerakan sholat berjamaah bersama Masjid Ar-Rumi, mencari ilmu agama agar kita bahagia dunia dan akhirat. Ayo kita sholat berjamaah, taruhkan dinginnya pagi. Untuk sholat berjamaah, mencari ridwan untuk menuju surganya. Kita sholat berjamaah, taruhkan